Oke, halo para MotoGP lovers semuanya. Kembali lagi nih bersama kami di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Ya, di mana pada malam hari ini kita akan masih menyaksikan round ke-12. Akan tetapi kita akan beralih kelas menjadi kelas M1 atau MotoGP kelas. Oke, seperti biasa kali ini saya kembali lagi setelah kemarin saya sempat absen. Jadi kita back to berdua lagi. Jadi kami akan memandu jalannya race pada malam hari ini, yaitu masih bersama saya Bro dan juga ada Om Ariel di samping saya, dan juga ada Om Fernando Lee selaku menjadi race direction dan juga camp director behind the scene. Dan tentu sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas pembuka yaitu M1 PlayStation di sprint race. Tapi sebelum itu kita berterima kasih selalu kepada sponsor utama kita, yaitu ada Agung Tata Mandiri, dan juga ada media partner kita yaitu ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. So, sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas pembuka di M1 yang mana kita buat dari M1 PlayStation terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, mari kita lihat nih para wajah-wajah pembalap di line up di kelas M1 PlayStation. Itu dia rider line up kita untuk kelas M1 PlayStation yang saat lagi akan membalap di gelapnya Qatar, diterangi oleh lampu-lampu untuk sesi sprint race kalau kita lihat dari backgroundnya. Tapi biasanya kadang-kadang sprint atau qualifying itu masih dengan ada sedikit matahari, tapi kalau sprint sekarang akan di gelap malam hari. Tapi terlepas dari sprint yang akan berjalan di malam hari, kita lihat dulu untuk klasemen di M1 PlayStation, di mana Miki Räikkönen dengan 376 poin yang memimpin klasemen sejauh ini dengan sangat kuat dengan gap 111 poin. Ke posisi kedua ditempati RS Gavin yang sejauh ini memperoleh 265 poin. Ada Rai Juliansyah di posisi ketiga dengan 242 poin, dan di posisi keempat dengan kontender yang mungkin bisa dibilang sebagai perjuangan perebutan posisi kedua ini, Raung bergabung di posisi keempat dengan 212 poin, dan juga ada Fadli Ramadan di posisi kelima dengan 191 poin. Jadi mungkin untuk perebutan posisi 2, 3, 4, 5 ini masih akan sangat ketat hingga akhir season kali ini. Dan untuk posisi ke-6 bisa kita lihat ada Bima Suryatama, Combat 55 di posisi ke-7, Kikins di posisi ke-8, dan menutup klasemen di M1 PlayStation ada Zidan Agustian 466 di posisi ke-9. Itu dia untuk klasemen sementara di M1 PlayStation hingga round ke-11 kemarin. Dan kita akan lihat untuk starting grid di sprint race hari ini. Untuk row pertama diisi oleh Rai Juliansyah yang berhasil menorehkan fast lap di 1 menit 48,7 detik. Ada RS Gavin di posisi kedua dengan 149,4, dan juga Raung di posisi ketiga di 149,6 melengkapi row terdepan. Dimas Suryatama di posisi keempat bersama Fadli Ramadan dari KTM di posisi kelima, dengan keduanya mencatatkan waktu di 149,6 sampai 149,9. Dan Miki Räikkönen yang nampaknya tidak mengikuti qualifying barusan akan start dari posisi ke-6 di row kedua. Akankah kita berpindah ke row ketiga atau tidak? Tapi nampaknya tidak. Kita hanya akan menyaksikan 6 rider saja di sprint race hari ini untuk M1 PlayStation. But still it's gonna be a tight race between the 6 yang kita akan lihat saat lagi. Tentunya untuk pemilihan ban di kondisi cuaca Qatar yang kita tahu dari kelas M2 kemarin, pastinya track temperatur akan sangat-sangat berpengaruh dan juga lebih panas daripada beberapa race di Eropa kemarin. Dan pemilihan slick tires di soft medium hard pastinya akan dipilih oleh para rider-rider masing-masing sesuai dengan preferensinya. Yang dimana kita tahu juga dengan temperatur yang tinggi,
pastinya akan lebih dipilih untuk menggunakan ban yang memiliki keempan lebih keras untuk mengantisipasi naiknya suhu ban yang drastis akibat temperatur track dan juga temperatur udara yang panas. Kita tidak tahu apakah akan ada potensi hujan baik di sprint atau di main race nanti, tapi kita lihat saja untuk sprint hari di kelas M1 PlayStation. Yes, yang dimana dalam sesaat lagi kita akan masuki race dan there you go, Marshall telah mengibarkan bendera merah yang menandakan race sebentar lagi akan dimulai. 6 rider yang bukan sembarang 6 rider biasa yang akan membalap di kelas M1 PlayStation di round ke-12 akun Tata Mandiri Championship 2023. Here we go, the light is on, sebentar lagi race akan dimulai and the light is off is on the way. Ray Juliansa sang pole position kita langsung memulai start dengan sangat cukup baik. Begitu dengan Miki Raikkonen rekan tim dari Ray Juliansa langsung berusaha untuk dive bomb on the first corner, going for the third position. Miki Raikkonen mendapatkan gain position yang sangat baik dan langsung berada di podium zone menyusul dari seorang Ray Juliansa sang race leader kita dan juga ada Ross Kevin yang berada di posisi kedua. Sebenarnya ini Fadli Ramadan akankah di sprint race pada malam hari ini akan mendapatkan hasil yang sangat optimal seperti yang dia inginkan, mendapatkan hasil yang lebih dari yang pernah ia dapatkan. Yang kita lihat saja pada race malam hari ini, akankah result yang ia dapatkan akan bisa ia capai pada malam hari di sprint race. Sementara kita on board bersama Ray Juliansa on tail dengan dash position yang digunakan, going for third six. Di belakangnya masih menempel kata Ross Kevin, begitu dan Miki Raikkonen. Ini mana dalam paruh akhir musim ini di round 11 pun juga dan sampai di round 12 juga ini Ray Juliansa memiliki potensi yang sangat-sangat baik untuk mendebrak terus di posisi pertama dan juga tentu ini akan menjadi tantangan untuk seorang Ross Kevin di klasemen kedua. Ya, kita lihat sementara ini Ray Juliansa still on the lead, Kevin yang berhasil ada di posisi kedua dan juga Miki yang sangat hebatnya dalam belum satu lap sudah berhasil naik 3 posisi di posisi ketiga yang dimana ya start dari posisi ke-6. Meanwhile kita lihat on cam bersama The Iron Man kembali lagi dengan kamera yang tercelup ke air di Qatar ini, entah kenapa sering banget keblur, kita tidak tahu ya, semoga tidak mempengaruhi keseruan balapan terjadi. But this is Kevin going on the fast corner into 14 dan saat lagi akan memasuki tikungan terakhir yang kita tahu di M2 kemarin sangat-sangat krusial bagi beberapa rider, terutama mungkin Lawson Smith yang harus mengalami nasib tidak baik di tikungan yang sekarang sudah dilewati Ray Juliansa dengan sangat luar biasa. Going on to the main straight yang juga menjadi saksi finish yang sangat-sangat mengerikan bagi Risey dan juga Chess di M2 PC kemarin. Akankah terjadi juga di kelas PlayStation maupun di PC untuk M1 kali ini? Tapi untuk sementara itu Ray Juliansa still on the lead, 1 detik di depan Kevin dan juga Miki yang nampaknya sedang berusaha melakukan strategi seperti di race sebelumnya, berusaha santai dan juga mengobservasi dua rider di depannya. Benar sekali, nampaknya strategi yang dilakukan oleh Miki Raikkonen untuk melihat, menganalisa para rider di depannya dan berusaha untuk melakukan eksekusi jikalau memang sudah ada timing yang tepat untuk seorang Miki Raikkonen untuk mengeksekusi hal tersebut. Dan kita akan lihat saja Miki Raikkonen going for the turn 5 masih tepat belakang dari seorang Ross Kevin, going for the third six. Ross Kevin and Miki is gonna be close dan juga ada seorang Fadli Ramadan yang ingin berusaha try to join battle for the podium zone untuk Fadli Ramadan. Dan sekarang kita on bersama Fadli Ramadan going for the turn 7, running wide antara Miki pun juga dan juga Fadli Ramadan, tapi nampaknya itu sebuah strategi from the out to the in untuk mendapatkan exit yang bagus nampaknya di turn ke-7 tadi. Going for the turn 9 dan mana di sini Fadli terlihat di sisi kiri kita sangat-sangat fokus untuk mendapatkan hasil yang ia inginkan. Di mana di race sebelumnya, di main race lebih tepatnya, Fadli Ramadan mendapatkan hasil-hasil yang benar-benar bad luck sekali di Sepang race kemarin, terjatuh di turn ke-14 ketika memiliki pace yang sangat kencang. Dan yes, terlihat Miki Raikkonen sedikit bubble tadi di turn ke-12 dan menuju 13 dan 14, yang mana turn 12, 13, 14 bisa dibilang tikungan yang benar-benar sangat vital maksudnya. Ini mana ini memiliki corner speed yang cukup kencang dan tentu itu akan mempengaruhi para rider untuk menjaga pace mereka dan time mereka, terutama seorang Ross Kevin yang dimana tentu dia harus melakukan pace yang jauh lebih kencang dari seorang Miki jikalau Ross Kevin tidak ingin diambil alih posisi dari seorang Miki Raikkonen. Tetapi going for main straight terlihat Miki ingin memanfaatkan slipstream maneuver, memanfaatkan power dari dash motion dia, going for the turn 1 and let's see akankah di sini Miki akan make eksekusi dari seorang Ross Kevin, but it's not, masih belum cukup. Tapi nampaknya di sini Ross Kevin membuat kesalahan, membuat Miki ingin mengeksekusi, tapi kalian bisa lihat Ross Kevin try to switch back dan terlihat sedikit kontak nampaknya walaupun terlihat glitchy. Dan yes, Ross Kevin berhasil mempertahankan posisinya, tapi kita lihat saja akankah Miki akan memberikan serangannya kembali.
Nice maneuver from Miki Raiko dan juga nice defense dari Kevin yang sekarang masih ada di posisi kedua. But kita lihat di Miki Raiko ada indikasi bahwa fast lap sudah ada di tangannya dalam beberapa lap sebelum. Mungkin di lap kedua tadi ya berhasil ditorehkan oleh Miki Raiko untuk mendapatkan fast lap. Dan tadi seperti Brodis mention sebelumnya di turn 12, 13 sampai 14 atau mungkin ya lebih tepatnya di fast corner yang kita tahu di M2 kemarin pun banyak sekali rider yang mengalami kesulitan hingga terjatuh, terpental dan lain-lainnya, dan tidak kemungkinan bahkan mungkin dalam MotoGP ini baru saja Kevin sedikit masuk ke gravel di inside corner, tapi nampaknya masih bisa di recover dengan cukup baik. Dan ya kembali ke high speed corner yang saat lagi akan dilalui ketiga rider kita di top serta Fadil Ramadan yang joining. Ini harus sangat presisi jika tidak mau mengalami hal yang buruk. Kita lihat Kevin a little bit glitchy dan juga wobbly di entry, but still good, still fine. Tapi kita lihat Miki Raiko mendapatkan harapan untuk bisa melakukan attack akibat adanya mistake dari Ironman Kevin yang sekarang di posisi kedua, going on into 14, and this is it. Miki Raiko closing up again and again bersama Fadli Ramadan di belakangnya membuntuti. Yes, nampaknya di sini Fadli juga ingin mendapatkan kesempatan tentunya dari battle dari mereka berdua. Tentu efek dari battle dari mereka berdua yaitu Ross Kevin dan juga Miki akan berdampak speed yang pelan tentunya, dikarenakan seorang Ross Kevin berusaha untuk menahan laju justru Miki, dan begitu pula Miki yang harus menahan. Tetapi nampaknya di main straight Miki langsung mengambil kesempatan untuk melakukan slipstreaming, tapi nampaknya bisa lihat tadi kontan membuat Ross Kevin back to the inside line, kembali side by side yang terjadi antara Miki dan juga seorang Ross Kevin. Akan tetapi di sini Miki tidak ingin menyerah, dia ingin kembali menghajar dari seorang Ross Kevin, mengambil posisi dari posisi kedua. Tapi kita lihat saja seorang Miki going for the turn 4 and also turn 5, dan there you go, Miki still not good enough untuk try to inside line dari seorang Ross Kevin, yang mana Ross Kevin memiliki inside line speed yang cukup kencang membuat Ross Kevin masih bisa mempertahankan posisinya. Tapi di turn ke-6 is gonna be a hairpin corner and also a hard breaking point, yang dimana mereka berdua memiliki breaking point yang sama, yang dimana Miki juga masih tetap berada di belakang dari Ross Kevin. Tapi lihat running from the outside dari seorang Miki Raiko, tapi tidak diindahkan dari seorang Ross Kevin, almost down dari seorang Miki, tapi still can recover dari seorang Miki. What a save dari Miki Raiko di turn ke-7 tadi, bisa mengamankan Desmond Settinya dan dirinya di stay on the bike tentunya. Dan seperti yang saya bilang tadi, efek dari battle mereka berdua adalah benefit dari seorang Fadli Ramadan yang terlihat Fadli sudah mulai mendekat dari mereka berdua. Efek dari battle yang terjadi antara Ross Kevin dan Miki Raiko membuat benefit dari seorang Fadli Ramadan, yang dimana sedikit wobble kembali dari seorang Miki Raiko going for the turn 14, yang mana turn 14 ini sangat krusial di bagian curb inside line, di mana bisa bilang curb inside line dari turn ke-14 itu sangat-sangat fatal jika lo memang tersentuh ketika sedang posisi high speed, yang mana itu rawan sekali untuk menyebabkan low side. Yes, betul sekali. Kita lihat juga kejadian tersebut terjadi di kelas M2 kemarin, melebar untuk Miki Raiko, tapi kita lihat akan mendapat exit yang lebih cepat. Dan terlepas dari Fadil Ramadan yang juga mendapatkan keuntungan dari battle antara Kevin serta Miki, Rai Juliansyah pun di posisi terdepan mengalami hal yang sama. Kita lihat gapnya 1,7 ke Kevin, dan sekarang ada upaya lagi split package dari Miki Raiko going into the launches. Langsung it is a down for Miki and also Kevin di turn pertama lap kelima, hampir menuju lap terakhir. Kita lihat dua Titans harus terjatuh, Kevin and Miki Raiko going down into 4th and 5th. Keduanya harus berdansa sampai terjatuh, dan sekarang tentunya memberikan Fadli Ramadan posisi kedua, Raung di posisi ketiga. Tapi dengan jarak seperti ini kita lihat Raung masih belum aman untuk bisa ada di podium zone. Kevin dan juga Miki yang kita tahu punya kecepatan, mungkin saja bisa kembali naik untuk pertempuran posisi ketiga. Kita lihat sudah closing up lagi. It is battle for the third position going on into turn 7 yang kita akan lihat sekarang. Juga terjatuh, nampaknya little glitch dari Rajulasa. It is Raung. It is a drama, late drama here in Qatar. Kita lihat Fadli Ramadan yang mendapatkan rezeki yang sejauh ini di lap kelima, tapi masih harus bersabar 1,5 lap lagi untuk Fadli bisa bertahan di posisi pertama, dan harapannya mungkin saja bisa terjadi untuk hari ini. Yes, ini what a drama, late drama. Ray Juliansyah almost down, tapi masih bisa recovery dari seorang Ray Juliansyah. What a nice recover dari seorang Ray Juliansyah. Terlihat tadi dua rider terjadi di turn ke-7, yaitu Ray Jul dan juga Raung harus terjatuh di tikungan sama, yang membuat nampaknya akankah keinginan dari Fadli Ramadan akan tergapai pada malam hari ini, mana Fadli memimpin dengan gap 2,2 detik. Tapi ingat, ini masih ada satu lap, masih ada satu tantangan lagi untuk Fadli, yaitu
stay on the bike, tidak terjatuh dan tetap finish dengan RC16-nya melewati garis finish. Dan here we go replay on the third one antara Clash, antara Ross Kevin dan juga Mickey Raikkonen di sideline. Nampaknya kedua tidak akan mengalah dan yes, terjatuhnya Mickey membuat ada ban belakang dan ban depan dari seorang Ross Kevin tersangkut, membuat Ross Kevin juga harus terjatuh. This is the final lap of the race. Akankah Ross Kevin akan bisa berada di podium malam hari ataupun sebaliknya Mickey akan mendapatkan podium ketiga pada malam hari ini. Ray Julianza sementara masih di posisi kedua, ini mana terlihat Ross Kevin juga ingin berusaha mengejar seorang Ray Julianza. Akan tetapi di sisi lain Ross Kevin hard lawan Mickey terlebih dahulu, dan there we go on the turn 4 and also going for the turn 5. Mickey running wide and also Ross Kevin try to inside line, and there you go the contact antara Ross Kevin dan juga seorang Mickey Raikkonen and also going for the turn 6. Akankah ini akan masih berlanjut pertarungan Mickey dan juga seorang Ross Kevin? It is a nice tight battle going on to the final lap. Kita akan lihat siapa yang akan memperebutkan atau berhasil finish di posisi kedua. Sejauh ini Ray ada di depan, Kevin yang berhasil melakukan attack kembali ke Mickey Raikkonen ada di posisi ketiga, dan Mickey sekarang nampaknya harus cukup terenggahkan untuk berada di posisi keempat, kembali mengejar 0,2 detik, 0,3 detik sekarang, dan Bima yang sekarang di posisi kelima yang round di posisi keenam. Kita lihat ada mistake dari Kevin untuk melebar barusan di turn ke-11 going to the high speed corner. Kita akan lihat apakah Mickey Raikkonen cukup berani, tapi nampaknya masih belum ada celah, masih harus sabar lagi untuk bisa melakukan serangan ke Kevin. Tapi waktu semakin tipis, kita hanya ada di 3 tikungan terakhir untuk Fadli Ramadan yang saat lagi masih di turn ke-15. Mickey Raikkonen still on tight, still on attack dan masih berusaha. Dan kita sayang sekali Kevin harus melebar, tapi masih bisa di recover dengan sangat-sangat baik. This is the final corner untuk Fadli Ramadan. Will it be his first victory into the final corner? This is Mickey Raikkonen going on into third, and this is Fadli Ramadan taking on the win. Nice movement, nice win. Fadli Ramadan, a maiden victory, well deserved. Ray Julianza di posisi kedua dan Mickey Raikkonen ada di podium untuk posisi ketiga. And juga kita mendapatkan info Mickey telah aman poinnya untuk mengunci gelar juara dunia di kelas M1 PlayStation. Dan dimana padahal kita masih menyisakan 3 round lagi, akan tetapi Mickey memiliki poin yang sudah cukup kuat untuk mengunci gelar juara kelas M1 PlayStation. Dan this is it, di kelas M1 PlayStation round ke-12, Fadli Ramadan nampaknya keinginannya terkabul pada malam hari ini di race Qatar pada malam hari ini. Dan Ray Julianza mendapatkan posisi kedua setelah dia terjatuh di turn ke-7. Dan what a race dari seorang Mickey Raikkonen, overtaking from the outside line di final corner. Dan juga ada Ross Kevin yang sayang sekali masih belum cukup kuat untuk menahan strategi dan laju dari seorang Mickey Raikkonen. Bima Suryatama harus puas berada di posisi kelima, dan roundnya juga harus terjadi di turn 7 tadi. Sekarang harus berada di posisi ke-6. Sekali lagi, what a race yang terjadi pada malam hari ini luar biasa sekali. What a drama yang tidak bisa kita expect, terutama battle antara Ross Kevin dan juga seorang Mickey yang kita hanya expect mungkin akan down pace dan membuat seorang Fadli mendekat, tapi sebaliknya mereka berdua jatuh, dan tak lama kemudian Ray Julianza pun juga terjatuh di lap yang sama, ini mana clash antara Mickey dan Ross terjadi di turn 1. Ray Julianza terjatuh turn 7, membuat seorang Fadli memiliki pace yang cukup stabil, bisa melewati mereka semua, dan yes, take a race winner for this tonight, man. Ya, ini mungkin adalah malam yang dinanti-nanti oleh Fadli Ramadan. Pada akhirnya apa yang ia harapkan dari race-race sebelumnya bisa terwujud di round ke-12. Dan spesialnya mungkin ini adalah di Qatar, yang kita tahu adalah seringkali menjadi balapan buka, dan hari ini ada di round-round akhir di season, di akhir-akhir season, dan ya bisa dibilang menjadi balapan yang cukup spesial bagi Fadli Ramadan. Yang kita lihat tadi setelah jatuhnya Kevin, jatuhnya Mickey, dan berlanjut efek dominonya sampai ke Raung dan juga Ray Julianza. Yang mungkin menjadi fun fact-nya adalah duo KTM ini aman loh, baik Fadli maupun Bima, dua-duanya nggak kena hal itu sama sekali. Yang Fadli yang berhasil naik ke posisi pertama, dan juga Bima yang tidak mendapatkan atau tidak kena efek buruk dari jatuhnya para rider yang barusan kita lihat, baik Mickey, Kevin, Ray maupun Raung yang ya kita tahulah tadi di lap kelima. Sayangnya di lap kelima di akhir-akhir balapan harus mengalami nasib yang kurang baik, dan pada akhirnya harus puas dengan posisi finishnya kali ini. Dan sekali lagi sudah kita lihat juga barusan di final result, Mickey Raikkonen is our champion here in M1 PlayStation.
Ya, di mana Miki telah resmi mengunci gelar juara M1 PlayStation di Agung Tata Mandiri Championship. Tapi itu bukan berarti akhir dari segalanya, yang dimana di klasemen 2, 3, dan 4 ini misalnya cukup sengit, dan tentu ini akan masih berlanjut sampai final round nanti. Ya, dimana kita nampaknya sudah terkoneksi dengan ketiga pembalap kita, tinggal menunggu seorang Ray Juliansa untuk menyalakan kamera, dan there you go. Oh, apakah ada malfunction lagi? Dan yes it is, I guess. Ya. Selalu kita selalu ada drama ya kalau kita masuk platformnya, tapi kita tunggu saja. Tapi yang jelas kita sudah terhubung dengan mereka bertiga. Oh yes, it is functional, dan yes, kita sudah terhubung ke berarti ketiga pembalap kita, yang mana di pos ketiga ada Miki Raiko, kedua ada Ray Juliansa, dan pertama ada sang Fadli Ramadan yang finally keinginannya yang telah dinanti-nanti didapatkan pada malam hari ini. So ladies and gentlemen, welcome to our platform Lusail International Circuit round ke-12 Agung Tata Mandiri Championship 2023. Langsung aja nih, kita akan mulai dari posisi ketiga, yaitu ada Om Miki nih. Selamat malam Om Miki. Selamat malam Om Broris. Oke, sebelumnya nih aku mau ngucapin congratulations telah menjadi champion di kelas M1 PlayStation, telah mengunci gelar juaranya. Tetapi di race malam hari ini nih terlihat banyak beberapa trouble, terutama untuk melewati seorang Ross Kevin. Apa nih race malam hari ini, dan kenapa, kejadian apa tuh di first corner tadi bisa jatuh berdua? Oh ya, terima kasih untuk ucapannya Om Broris. Oke. Pertama untuk poin, saya masih belum paham ya sama udah ngunci atau belum. Kalau nggak salah tuh harus finish di depan Om Kevin tuh nanti di main race, kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu sih poinnya kayak gimana. Dan untuk race tadi itu sebenarnya saya nggak ada team order, nggak ada ngasih jalan ke siapapun. Itu emang pure anak MPS sekarang improve semua Om. Improve Luar biasa. Dan saya yang diuntungkan Om, saya yang diuntungkan dari awal ronde sampai ronde ke-10 tuh ya ibaratkan saya udah sampai limit gitu. Yang lain masih belajar untuk sampai ke limit gitu, dan sekarang udah terbukti semuanya kenceng. Pace-nya juga rata di 148, itu ngeri sih. Itu bukan sama main-main, itu emang pure saya susah banget ngejar Om Kevin. Tadi saya sangka tuh Mas Fadli yang bakal kenceng banget tuh. Tapi pas dilihat juga kan 400 di belakang saya. Dan ternyata Om Kevin juga kencang, Raiju udah gak usah ditanya, di TA juga dia udah top 3 global ya di TA. Wow. Dia unlink nggak tahu tuh, biar nggak diikutin apa gimana, dia unlink, dia hapus. Pokoknya udah satu step di atas saya, dan saya merasa diuntungkan gitu Om untuk di ronde-ronde yang terakhir ini gitu. Yes. Terus nih sedikit tambahan, itu apa tuh kejadian dengan Ross Kevin tadi di turn 1 jatuh berdua? Itu kenapa itu? Sebenarnya kita nggak ada yang salah Om ya, tapi nggak tahu kalau misalkan di POP-nya Om Kevin nggak tahu, di FOP saya nggak tahu. Pokoknya kita battle itu bersih, tiap kita overtake kita ngangkat motor, dan kebetulan di tikungan 1 itu emang nggak tahu sinyal sempat det gitu sih, apa si motornya sempat. Itu yang ketabrak saya. Kirain saya doang yang crash, ternyata Om Kevin juga crash, soalnya posisinya tuh saya ketabrak Om Kevin gitu. Tapi gak apa-apa lah, namanya juga kita udah clean gitu gitu. Yes, but still a good race dari seorang Miki maupun semua rider yang membalap pada malam hari ini. Sekali lagi congratulations Om Miki telah mendapatkan gelar, karena kita sudah dapat konfirmasi nih bahwasanya telah mengunci nih, dan bahkan sudah ditampilkan tadi seorang Miki Raiko become the world champion di kelas M1 PlayStation. Dan juga congratulations nih untuk posisi ketiganya. Kita akan bertemu lagi esok hari Om Miki. Jadi yes, congratulations sekali lagi, selamat beristirahat pada malam hari, dan see you next race Om Miki. Ya, terima kasih Om Broris, dan terima kasih RDST semuanya, tim RDST. Luar biasa. That's it dari seorang Miki Raiko yang mendapatkan posisi ketiga di round ke-12 pada malam hari ini. Dan kita akan langsung bersambung kepada posisi kedua kita yang tadi sudah memimpin dari awal balapan, tapi sayang sekali bad luck terjatuh di turn ke-7. DZZ Ray Juliansa mendapatkan posisi kedua. Selamat malam Ray. Yo, malam Om. Oke, gimana Ray perasaannya di posisi kedua pada malam hari ini, yang pada awal balapan tadi sudah memiliki start yang bagus, memimpin jalannya balapan, tapi nampaknya tadi terjadi blunder di turn ke-7, dan itu sebabnya kenapa itu Ray? Kenapa hal itu bisa terjadi setelah sekian lama memimpin dari awal balapan? Gimana Ray, race malam hari Ray?
Kalau tadi sih start udah bagus ya dan ninggalin yang kedua tuh udah hampir detik lebih Om. Tapi pas di semua ketujuh tuh terlalu dalam Om ngambil jadi kena grab terus jatuh Om. Oh. Yes. Tapi gimana Rai? Perasaannya masih bisa di podium pada malam hari yang Rai? Masih senang sih Om. Tapi semoga besok nggak ada mistake kayak gini lagi Om. Bisa jauh. Yes, that's it. Dari seorang Rai Juliansa, walaupun terjatuh tapi masih bisa berbagian posisi kedua. Congratulations Rai, semoga saja di next race tidak ada terjadi mistake seperti malam hari ini dan semoga saja performanya tetap optimal dan tidak ada down pace. Congratulations Rai dan thank you dan selamat beristirahat. Kita akan ketemu lagi next race Rai. Thank you Om. Thank you Om. Itu dia dari seorang Rai Juliansa yang telah mendapati posisi kedua. Dan langsung saja nih kita akan beralih ke posisi pertama yang dimana dari race sebelumnya ingin mendapatkan hasil yang lebih dari yang pernah ia dapatkan dan nampaknya terkabul pada malam hari ini. This is it, our winner Fadli Ramadan di Lusail International Circuit round ke-12 Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Selamat malam Om Fadli. Selamat malam Om, selamat malam Om. Oke, congratulations Fadli. Finally, this is the night, this is the day ini mana keinginanmu terkabul nih. Gimana race hari ini? Terlihat tadi stay menjaga pace di posisi keempat, melihat battle antara Miki Raikkonen dan juga Ross Kevin, dan yes, di satu lap yang mengubah nasib langsung to the first position. Gimana nih race hari ini Fadli? Masih gemetaran Om. Jujur gemetaran banget. Sebelumnya terima kasih dan mau ngucapin selamat juga buat Om Miki udah nge-clinch title-nya. Untuk balapan kali ini sebenarnya untuk paruh pertama tuh sebenarnya nggak sesuai rencana Om. Saya latihan itu tadi sebelum race ini punya pace yang bagus banget. Saya bilang itu out of nowhere saya punya pace yang bagus latihan, tiba-tiba di race Bang Keping yang tadinya latihan dia susah ngejar saya, tiba-tiba kok di depan bisa nempel Rai, bisa stabil sama Om Miki. Sampai akhirnya saya lihat, ini saya nunggu aja nih, ini kedua nih battle-nya agak serem nih saya bilang. Jadi saya nempelin aja ke mereka berdua. Akhirnya gak nyangka sih bisa sampai clash jatuh kayak gitu. Saya pikir ngelebar-ngelebar doang. Saya pikir wah yaudah deh, ini alhamdulillah nih 2 poin, jadi nge-cut poin ke Rai gak begitu jauh. Tapi akhirnya Rai out of nowhere harus jatuh. Jujur itu yang bikin saya gemeteran Om, gemeteran banget. Ini sisa 1 lap, Raijul yang emang 2 tahun belakangan ini battle buat poin terus sama saya jatuh gitu loh. Jadi itu benar-benar full, kayak kalau ada detak jantung di Mei kayak 200 tadi Om. 200 BPM langsung ya. BPM Om. Tadi benar-benar last corner ngambil early banget, sektor 3 juga hati-hati, apalagi yang kanan-kanan tuh agak bahaya Om. Pas tahu tinggal finish line kayak wah anjir, akhirnya di depan Rai nih, kita bakal seru nih P3 nih perebutannya. Dan saya juga mau say thank you juga, saya kemenangan ini buat Om Miki karena udah banyak revisi gaya balap saya. Wah, thank you banyak luar biasa. Kemenangan ini untuk kamu. That's it, luar biasa kemenangan yang cukup indah dari seorang Fadli Ramadan yang finally dari beberapa platform kita berinterview kepada Fadli ingin mendapatkan hasil lebih, dan inilah harinya di malam minggu ini, jadi mana di round ke-12 Agung Tahta Mandiri. Akhirnya nggak P3 lagi Om. Iya, itu ya. Jadi ini big congratulations untuk Fadli Ramadan for this tonight sprint race. Tetapi besok kita masih ketemu lagi nih, dan moga saja di esok hari kembali mendapatkan hasil yang inginkan kembali dari seorang Fadli. Congratulations Om Fadli dan selamat beristirahat untuk malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di main race besok. Thank you Om Fadli. Yes, itu dia ketiga pemenang kita, yang dimana first position diisi oleh Fadli Ramadan, dan di second position ada seorang Rai Juliansa, dan di posisi ketiga ada Miki Raikkonen yang telah mengunci gelar juara di kelas M1 PlayStation. Dan tentu saja ini bukan akhir dari segalanya, dan dimana kita sesaat lagi kita akan bertransisi atau berpindah ke kelas yang sama dengan platform yang berbeda. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu nih starting grid lagi. Klasemen sementara, yes.
Klasemen sementara untuk di kelas M1 PlayStation yang dimana kalian akan bisa lihat Mickey tentu akan memperkuatnya dengan 383 poin dan yes ini poinnya sudah sangat cukup jauh, ini masih tersisa 3 round lagi untuk seorang bukan seorang tapi semua pembalap pada kelas M1 PlayStation. Di posisi kedua Ross Kevin yang sayang sekali pada malam hari ini harus tidak mendapatkan podium dengan perolehan poin 271 poin, dan ada Ray Julianza di posisi ketiga dengan perolehan poin 251 poin. Raung yang hari ini harus mengakhir di posisi terakhir sekali lagi di klasemen keempat dengan perolehan poin 216 poin, dan Fadli Ramadan the race winner for this tonight masih di klasemen kelima dengan perolehan poin 203 poin. Bima Sutama di posisi ke-6, Combat 55 di klasemen ke-7, dan ada Kiki Kins yang berada di klasemen 8, dan ada Zidan Agustian di klasemen ke-9 menutup di klasemen keseluruhan di kelas M1 PlayStation. Itu dia untuk klasemen sementara after the sprint race di round ke-12 Agung Tahta Mandiri Championship, dan tentu seperti yang saya bilang tadi sesaat lagi kita akan beralih ke kelas M1 PC dengan kelas yang sama dengan platform yang berbeda. So yes, buat kalian jangan kemana-mana, tetap di Agung Tahta Mandiri Championship 2023.
Kembali lagi di round ke-12 untuk Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas M1 PC setelah kita melihat barusan keseruan di M1 PlayStation yang sangat-sangat luar biasa, di luar nalar, memecah belah pikiran-pikiran kita yang tidak menyangka. Keren itu loh. Wah, gila banget. Dan ya kita tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di M1 PC. Akankah meledak juga? Akankah banyak pertarungan dari rider-rider yang kita tahu tentunya tidak akan kalah seru dari M1 PlayStation barusan. Sebelum kita masuk ke balapan, kita berterima kasih dulu kepada sponsor di tahun 2023 ini. Ada Agung Tahta Mandiri dan juga Indomotor Racing serta MGPI yang menjadi media partner kita untuk musim 2023. Oke, mungkin tak berlama-lama lagi, kita akan lihat dulu untuk rider run up di kelas M1 PC yang saat lagi akan membalap di sprint race. Dan yes, kita sudah berada di track di round ke-12 Agung Tahta Mandiri Championship. Tapi sebelum kita akan menyaksikan race, kita akan lihat terlebih dahulu untuk klasemen sementara di kelas M1 PC, yang dimana Andy Aul masih memimpin dengan perolehan poin yang cukup cantik, yaitu 333 poin atau 333. Dan di klasemen kedua, rekan tim menyusul, yaitu ada Tatigo dengan perolehan poin 277. Di Pobar berada di klasemen ketiga dengan perolehan poin 197, dan ada Aki di klasemen keempat dengan perolehan poin 165 poin. Dan ada Fadlu di klasemen 5 dengan 157 poin perolehan poin, dan ada KY di klasemen ke-6, dan ada Bagus Budiman di klasemen ke-7. Ozi mengisi di klasemen ke-8, dan ada Nabil Asyauki di klasemen 9. Brukeme mengisi di klasemen ke-10. Dan selanjutnya kita beralih ke klasemen ke-11, yang dimana tak lain tak bukan adalah Germanos yang mengisi klasemen 11, dan ada Rizky MP yang mengisi klasemen ke-12, disusul oleh Super Fire di klasemen ke-13. Ikamjo, Viral Christian, dan Fauzi Hadimintoro menutup di klasemen 14, 15, dan juga 16. Itu dia untuk klasemen sementara after the round 11 kemarin, dan there you go the starting grid for this tonight race. Fadlur akan memimpin jalan balapan di pole position, disusul oleh Dipo Akbar, dan Rizky MP akan menutup di row pertama di posisi ketiga. KY akan mengisi di posisi keempat, dan ada Bagus Budiman di posisi kelima, dan Tatigo yang gagal menyesuaikan mendapatkan time di qualifying tadi harus puas mengisi di posisi keenam, menutup di row kedua. Itu dia untuk row pertama dan row kedua. Dan di row ketiga ada Andy Aul yang nampaknya memiliki bad connection problem untuk kualifikasi tadi, membuat dirinya tidak bisa mencatatkan lap time. Dan Aki akan mengisi di posisi ke-8, Ozi akan mengisi di posisi ke-9. Dan di row keempat ada Ikamjo, Nabil Asyaki, dan juga ada Viral Christian mengisi di posisi 10, 11, dan juga posisi 12 tentunya.
Itu dia dari row pertama until di row keempat, dan that's it. Dan tentunya untuk pemilihan ban sendiri dikarenakan low sale diselenggarakan di malam hari, maka dari itu suhu juga akan semakin menurun. Terutama juga ini adalah sprint race dengan lap dan endurance yang jauh lebih sedikit. Soft medium akan menjadi pilihan utama mungkin deh untuk semua para rider, tapi tak menutup kemungkinan hard tire akan menjadi pilihan untuk para rider itu juga. So tentu saat lagi kita akan menyaksikan race dan semoga saja tidak akan ada red flag pada malam hari ini. Yes, we are back on track here in Lusail Qatar. Semoga saja tidak akan terjadi masalah seperti kemarin di MTBC. Kalau sampai seperti mungkin ada baiknya kita menghantam kepala Milestone seperti Alex Espargaro ke Frankie Morbidelli. Tapi terlepas dari itu, this is the race untuk sprint di M1BC. The red lights are on. The KTM will start in pole position, dan kita lihat saja ini dia race yang saat lagi akan dimulai. Langsung mulai saja sangat glitchy tadi barusan, dan sekarang sudah kita lihat ke-6, ke-7 rider sudah masuki turn 1 and off the grid we go. Kita akan melihat siapa yang apakah Fadlur yang tidak berhasil mempertahankan posisi pertamanya harus rela. Rizky MP berhasil naik ke posisi pertama, Dipo Akbar di posisi kedua, dan juga Fadlur kembali lagi naik posisi 3. Kita lihat sangat padat sekali traffic untuk kelas M1BC mengakhiri sektor pertama. Di sisi Dipo Akbar, di belakangnya ada 5 rider sekaligus yang menghantui laju dari Dipo di posisi kedua. Rizky MP sementara ini berhasil mendapatkan advantage yang cukup baik karena bisa kabur di posisi pertama. Kita kali saja masuk ke turn 6, going on into the hairpin. Akankah ada serangan dari KY maupun Tatego yang tadi kita lihat Tatego sangat dekat sekali jaraknya ke Fadlur. Sekarang di 0,1 detik going on to the right hander di turn 6, 7 and 8. Dipo sayang sekali di kamera yang tercelup air ini barusan kita lihat Dipo Akbar harus terjatuh turun ke posisi ke-7. It is not a good sprint untuknya, dan ya kita lihat saja apakah ia bisa comeback dalam lap yang Yes. Nampaknya sedikit ada perseteruan antara Tatego dan KY kembali terjadi, dan kalian bisa lihat pemandangan dan jarak. Kita lihat Rizky MP still leading race, tapi akan ke Rizky akan bisa mempertahankannya until the final lap nanti. Tepat itu kita all eyes to Tatego, di mana berusaha untuk melewati seorang Fadlur going for turn 14, dan di mana Tatego juga memiliki buntut yang masih mengikuti, yaitu ada seorang KY dan juga ada Andy Aul yang mulai mendekat going for the final corner. Andy Aul terlihat running to run off area, and also Tatego going for the final corner, dan juga Fadlur akankah there you good attack dari seorang Tatego on in the sideline dan langsung menggebu dari Desmond Sedicinya, tapi nampaknya RC16 yang digunakan dari seorang Fadlur tidak yang mengalah. Side by side they come going for the first corner, inside line and outside line. There is the contact membuat Fadlur harus terlempar keluar track. Begitu surat dengan Tatego dan membuat benefit dari seorang KW mengeksekusi dengan cukup indah dan baik. Clash antara Tatego dan juga Fadlur membuat sebuah kerugian untuk mereka berdua. Andy Aul yang masih terperangkap di posisi kelima masih memantau-mantau apakah ini sesuatu strategi atau memang seperti ini Miki Raiko sebelumnya. Andy Aul terlihat trouble pada malam hari ini, berusaha untuk berada di depan, tapi nampaknya traffic yang sangat padat untuk dilalui orang Andy Aul akan susah untuk dilewatinya, terutama di depannya ada Fadlur dan juga ada Tatego, dan going for turn 6, dan dimana Tatego on the side line di kontak dari Tatego dan juga KY harus terpental, tapi still on the track, tidak keluar dari track dan masih bisa untuk melakukan pertandingan. Dan DCZ semuanya sangat ketat, tapi sayang sekali Fadlur harus running wide, kehilangan posisinya, tapi dia masih bisa merecovery going for the turn 9 and also going for the turn 10. KY on the inside line dari seorang Tatego. DCZ turn 10, KY berada di posisi 2 and another wide dari seorang Tatego membuat seorang Fadlur kembali dari sisi dalam di helikopter camp kita. Rizky MP masih memimpin jalan balapan. Akankah ini akan menjadi kemenangan perdananya untuk seorang Rizky MP? That's another maiden podium. Akankah kita lihat seperti Fadli Ramadan sebelum di kelas M1 PlayStation? Akankah Rizky mendapatkan tren yang sama, atau mungkin akan ada Kewa yang mulai menyerang di 1,3 detik di belakangnya? Masih sangat jauh, tapi tentunya potensial. Tapi juga kita harus lihat Tatego, Fadlur, Andy Aul yang jaraknya sangat-sangat dekat. Ini tentunya akan mengganggu race pace dari Kewa yang sedang berusaha untuk bisa mengejar Rizky MP di posisi pertama. Andy Aul on camper. Nampaknya Tatego benar-benar mengalami masalah koneksi dari tadi qualifying section juga teman-teman, sehingga ia tidak berhasil mendapatkan validated lap time dan tidak menjalankan lap time sama sekali di kualifikasi. Dan kita lihat pun sampai sekarang, sampai detik ini dan barusan pun nampaknya masih mengalami masalah koneksi
berbahaya sekali. Kewai tadi sangat nekat untuk kembali ke racing line-nya dan harus mengorbankan Kadir yang tadi hampir negatif, tapi untungnya malah mendapatkan benefit untuk naik ke posisi kedua. Rizky FP kita balas benefitnya, ini sangat-sangat mendapatkan advantage sangat luar biasa karena berhasil kabur dari traffic belakangnya. Dipo Akbar juga mendapatkan benefit yang sama akibat traffic yang padat di posisi 6 sampai posisi kedua. Dia berhasil mengejar lagi setelah tertinggal 2 detik lebih. Dia sekarang ada di 0,3 detik di belakang Bagus Budiman dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa kembali bertarung demi perebutan podium. Yes, everyone can be the podium on this tonight. Yang dimana ini sangat ketat dan begitu ada seorang Kewe yang ingin mendobrak pertahanan di seorang Tatego di turn 7, going for the turn and then also going for the turn 9. It's gonna be a tail break dari semua orang dan there we go. Kewe trying for inside line tapi tidak makan, dimanfaatkan dari seorang Andy Aul inside line di turn ke-9 tadi membuat Kewe yang ingin mendapatkan sayang sekali Bagus di mana hal terjatuh nampaknya di turn ke-10 yang membuat Dipo gain the position di posisi ke-6 di mana Dipo juga mendapatkan fastest lap di lap ketiga kali ini. Dan kita melihat lagi pemandangan dua Ducati Lenovo saling beradu untuk podium nampaknya pada malam hari ini dan posisi Kewa is down di turn ke-13 sana membuat nampaknya Kewa harus memulai balapan di posisi terakhir yang dimana balapan tersisa 3 lap lagi yang mana kita sudah berada di pertengahan sesi yang dimana kita sudah berada di lap ketiga dan bahkan kita akan memasuki lap keempat yang semua rider sudah melalui final corner going for the main straight. Rizky still leading the race dengan absolutely performance for Rizky MP. DZZ when Andy Aul ia akan mengambil kesempatan di first corner and let's see akankah Andy Aul akan mengovertake kasih bagian overcut tapi nampaknya lihat Tactical Raid almost down di zona tapi nampaknya masih bisa recovery tapi yes still not good enough untuk mempertahankan posisi dari seorang Andy Aul tapi nampaknya Tactical yang memalas tersebut langsung back to the inside line kembali menghadang laju dari seorang Andy Aul. Begitu pula ada seorang senyuman dari Tactical still calm dan nampaknya merasakan fun race bisa dibilang untuk seorang Tactical bisa merasakan kenikmatan yang hakiki nampaknya pada race malam hari ini menakan yes pada malam ini is very tight, is very close. Begitu dengan Dipo Akbar ya sudah terjatuh back to the posisi kelima dan bahkan ada berkesempatan untuk mendapatkan podium pada malam hari di lap keempat kali ini on board bersama Dipo Akbar going for the turn 7. Dipo DZZ fokus dari seorang Dipo di sisi kiri kita is gonna be 100% fokus untuk seorang Dipo untuk melewati dua Ducati Lenovo yang berada di depannya tapi nampaknya kalian bisa lihat pertahanan dari seorang Andy Aul dan juga memiliki pace yang cukup kencang dan begitu pula seorang Tactical masih belum cukup kuat untuk seorang Dipo Akbar mengejar mereka berdua tapi kita lihat saja dua lap bisa akan menjadi lap dari seorang Dipo Akbar untuk mendapatkan podium pada malam hari ini going for the turn 12. Tactical memiliki pace yang masih cukup baik untuk menghadang laju dari sedi Andy Aul dan begitu pula Rizky MP yang nampaknya memiliki pace yang stabil tidak akan terjatuh sejauh ini dan akankah ini akan menjadi kemenangan perdananya dari seorang Rizky MP. Tidak hanya kemenangan perdana melainkan podium perdana ya kita akan lihat saja dalam 2 lap tersisa. That's the battle between Ducatis. Kita lihat di posisi 3, 4, 5 Tactical, Andy Aul juga Dipo Akbar sangat dekat sekali untuk perebutan podium terakhir di podium ketiga. Ini dia bagus di mana ada crash nampaknya di belakang sana dan berikan Kewa posisi ke-6 back on the main straight. This is Andy Aul going all out langsung saja menuju turn 1. Akankah bisa di recover kembali oleh Tactical? Kita lihat lebar bagi Andy Aul tentu saja. Tactical taking on the chance kembali lagi hitting the packs very nice tapi kita lihat sedikit wobble barusan di entry mungkin itu adalah connection problem dan sebetulnya tidak terjadi seperti itu. Kita lihat pun tadi dari raut wajah Tactical yang sudah sangat senyum saja sangat menikmati balapan yang sebetulnya mungkin bagi kita yang melihat ini sangatlah mengerikan tapi Tactical mungkin sudah menunggu balapan yang seketat ini bisa ia lakukan dan sekarang sedang terjadi on tail cam bersama Van Nur di posisi kedua yang tentunya harus mulai berhati-hati karena Tactical nampaknya sudah mulai bisa memecah ritme dari Andy Aul dan juga Dipo Akbar yang sudah mulai turun kembali pace-nya karena mungkin tadi sudah all out di beberapa lap sebelumnya dan sekarang sudah mulai fokus saja untuk bisa finish sedekat mungkin dengan Andy maupun Tactical. Yes, yang mana Dipo memiliki strategic thinking yang selalu memiliki wise choice untuk tidak selalu bergegabah, tidak mendahulukan egonya tapi tetap mendahulukan misinya untuk mengamankan di klasemen sementara di kelas M1 PZ. That is a Dipo Akbar. Dan yes, kita on board sama Dipo Akbar going for the turn 12 yang dimana Dipo semakin menjauh dari seorang Andy Aul. Nampaknya di sini Dipo ingin mendapatkan momentum, mungkin memiliki strategi untuk melihat saja traffic di depan, mungkin sama seperti halnya Valdir Ramadan di kelas M1 PlayStation sebelumnya
sebelumnya, tetap menjaga pace stabil dan membiarkan kesalahan para traffic di depan ini. Ini mana ada 3 traffic ya, yaitu ada Tatigo, Fadlur dan juga seorang Andy Au, dan DZZ going for the final lap, and also we going for the final lap. This is the moment of the truth for all of the rider. Rizky still leading the race, disusul oleh Fadlur juga ada Tatigo, tapi di belakang Tatigo ada timnya, yaitu Andy Au langsung men-take over di main straight. Akankah it's gonna be a double overtake for Andy Au, and this is it on the first corner. It's gonna be heartbreaking for all of them. Dan there you go, Tatigo on the inside line berhasil mengover dari seorang Fadlur, tapi nampak kalian bisa lihat Fadlur try to switch back dan from the outside defense, tapi tidak diindahkan dari seorang Tatigo, langsung dieksekusi dengan cukup baik dari seorang Tatigo, dan another from the outside lagi dari seorang Fadlur, tapi lagi dan lagi tidak diindahkan dari seorang Tatigo. From the inside line berhasil mendasar dari posisi dia, dan there we go, Fadlur another attack dan still not good enough. Tatigo juga berhasil mempertahankannya. Di sisi lain juga Dipo sudah semakin dekat, going for third six. Akankah ini akan menjadi late drama di kelas M1 PC? That's another drama di Lusail Qatar yang kita lihat sekarang. For wide antara Tatigo, Andy Au dan juga Fadlur serta Dipo Akbar di posisi 2 sampai posisi kelima. Fadlur nampaknya terkena overtake dan switch back again ke posisi ketiga bersamaan dengan Andy Au. Dipo Akbar closing up. There's attack from Dipo pada Andy Au, but Andy is back on the attack. Counter attack yang sangat luar biasa. 3 wide sekarang untuk Fadlur, Andy dan juga Dipo Akbar demi perebutan posisi ketiga. Hanya ada berapa hitungan lagi di depan matanya menuju sweeping corner di turn ke 11. High speed sudah menunggu. 12, 13, 14. Ini dia di proper up from the outside. Will he make it? Let's go. It is still Andy Au and Fadlur di depannya di posisi 4 dan juga posisi ketiga. A little bit breaking here, dan kita akan lihat bisakah Dipo Akbar mengejar hingga 2 tikungan terakhir. Itu 15 and 16. The moment of truth untuk posisi ketiga. Kita lihat Rizky MP sudah sangat jauh di depan sana, tapi Tatigo closing up somehow. Akankah ia bisa mendapatkan slipstream? It is Andy Au going out, dan kita lihat menuju turn terakhir. This is the moment. This is Rizky MP for his maiden victory. And podium number 1, Rizky MP crossing the line. Tatigo di posisi kedua, ada Fadlur di posisi ketiga, Dipo Akbar di posisi keempat, Andy Au. What a mistake di turn terakhir dan harus finish di posisi kelima. KY on 6 and Bagus Budiman di posisi ketujuh. Nampaknya pressure yang cukup kuat dari seorang Dipo kepada Andy Au, sehingga Andy Au membuat kesalahan yang cukup fatal di final corner tadi. Dan this is the final result. Rizky MP podium perdana langsung di posisi pertama, memenangkan di round ke-12 pada malam hari ini. Tatigo menyusul di posisi kedua, dan ada Fadlur yang berada di posisi ketiga. Dipo dengan pemilihan wise choice-nya tetap memantau, still have a good result di posisi keempat. Andy Au yang sayang sekali harus membuat kesalahan yang cukup fatal berada di posisi kelima. KW dari Bagus Budiman berada di posisi ke-6 dan juga posisi ke-7. Itu dia untuk final result kita di kelas M1 Play PC di sprint race tentunya. Well, overall setelah dinilai-nilai kedua race pada malam hari ini, kedua platform tersebut sangat-sangat luar biasa. Dimulai dari M1 PlayStation tadi, drama antara Mickey Reko dan juga seorang Ross Kevin. Terjatuh Regulation dan membuat kemenangan perdana untuk seorang Fadli Ramadan. Dan juga pada malam hari ini, tak terlihat dari mata angin kiri kanan atas bawah, Rizky MP memimpin jalanan balapan dan memenangkan race pada malam hari ini. Memimpin dari awal balapan dan menyelesaikan di posisi pertama. Dan yes, kita tak bisa memungkiri lagi bahwasannya terjadi battle yang sangat ketat sekali antara Dipo, Tatigo, Fadlur dan juga Andy Au. 4-way battle yang terjadi sangat ketat, dan yes, berakhir dengan Tatigo di posisi 2 dan Fadlur di posisi ketiga. Dan tak lupa juga seorang KY yang sempat mendobrak awal-awal balapan, tapi sayang sekali harus terjatuh tadi turn ke-13. KY harus going down dan membuat dirinya harus memulai balapan dari posisi terakhir. Begitu dengan seorang Bagus Budiman yang terjatuh, terlihat 2 kali terjatuh nampaknya pada race pada malam hari ini, membuat seorang Bagus Budiman tidak bisa ikut berkompetisi di row terdepan tadi, di mana ada 4 rider yang terlihat, yaitu Andy Au, Dipo, Tatigo dan juga Fadlur yang sangat-sangat ketat sekali untuk mendapatkan podium. Yes, mungkin ini Qatar benar-benar menjadi tempat di mana kemenangan-kemenangan yang mungkin kita belum lihat sekarang terlihat. Fadli Ramadan di kelas M1 PlayStation barusan, dan Rizky MP hari ini di M1 PC. Benar-benar luar biasa sekali. Race yang tidak diduga-duga, di luar ekspektasi akan seketat ini. Mungkin ini adalah salah satu faktor pembalap-pembalap kita yang mungkin juga emang sudah terbiasa dengan Qatar di awal musim. Jadi ini adalah salah satu race yang
bisa kita bilang mungkin tracknya paling dikuasai gitu oleh para pembalap-pembalap kita, dan ya bisa dibuktikan dengan hari ini tampil dengan sangat luar biasa untuk semua rider pembalap di kelas M2 maupun di M1 hari ini. Dan ya bisa kita lihat Tatego yang all out untuk bisa finish di posisi kedua. Meskipun qualifying-nya tidak menorehkan lap time sama sekali, tapi tadi kita lihat juga fastest lap ada di tangan Tatego dengan 148,5. Jadi kalau misalkan tadi qualifying-nya nggak kena invalid, mungkin dia bisa start di pole position, cuman sayangnya ya karena kena merah terus tuh mapnya, jadi ya mau nggak mau akhirnya start di P6. Dan ya mungkin langsung dibuktikan juga di sprint barusan fastest lap ada di tangan Tatego dan juga finish di posisi kedua. Tapi kembali lagi Rizky MP hari ini menjadi highlight dan berhasil finish di posisi pertama, 12 poin yang sangat berharga, tentunya menjadi memori untuk ada di podium pertama kalinya juga. Yes, podium pertama langsung di posisi pertama. Itulah yang mungkin kita akan menjadi quotes untuk malam hari ini kepada Rizky MP tentunya. Yang mana setelah lagi kita akan beralih ke platformnya, tapi kita masih belum terhubung dengan ketiga pemenang kita, yaitu race winner dimenangkan oleh Rizky MP. Di posisi kedua oleh Tatego, dan di posisi ketiga ada Fadlur yang mengisi di podium pada kita telah mendapatkan info bahwasannya Fadlur mendapatkan penalti and Scarbia Depo for podium. Kita akan memastikan terlebih dahulu di mana race direction sedang bekerja pada malam hari ini supaya kita bisa menemukan hasil yang bisa dibilang deal untuk semua rider tentunya. Tidak ada pilih kasih maupun segala macam di segala by rules dari sebuah peraturan. Jadi kita akan menunggu kepastian dan di mana seorang Om Fernando Lee atau race direction kita sedang menginvestigasi yang membuat nampaknya Fadlur akan mendapatkan penalti. Akankah ini menjadi drama seperti di MotoGP yang tadi, di mana seorang Alex Espargaro membukul kepala dari seorang Frankie Morbidelli. Tapi jelas kita sudah mendapatkan yang pasti, yaitu Rizky MP dan Tatego tetap di posisi yang sama. Rizky winning the race and also Tatego going over the second. Tapi untuk di posisi ketiga nih kita masih menunggu kepastian akankah still Fadlur ataupun Depo akan gain ke posisi ketiga, ini mana kita memastikan dulu yang nampaknya it's gonna be a Depo for the third position. Fadlur mendapatkan penalti yang sudah diinvestigasi dari race direction. Yes, another wise choice untuk seorang Depo, memantau-mantau, dan yes, untuk final resultnya dapat podium lagi pada malam ini. Dan kita masih belum tahu what happened to Fadlur, dan jelas kita akan tentu mencari tahu. Tapi sebelum kita ke situ, kita menunggu camp untuk para pemenang kita, yang dimana ada seorang Rizky MP yang tidak bisa dilihat arah mata anginnya dari mana bisa podium pertama. Jadi yes, kita akan melihat saja nih tentunya performnya. Dan yes, apakah ini memang podium perdana, jadi masih grogi ini seorang Rizky MP, masih belum nyala ini camnya ini dari seorang Rizky MP. Di mana Tatego dan Depo sudah berhubung dengan kita, camnya sudah menyala juga, dan yes, kita akan bersedia untuk masuk performa. Tentu ini akan menjadi performa yang terseru nih, karena race seru banget guys. Jadi ini benar-benar it's gonna be a special performance untuk malam hari ini. Dimulai M1 PlayStation tadi sampai M1 PC jauh lebih meledak gitu ternyata. Jadi yes, di malam minggu ini nampaknya race cukup wah gitu ya, wow banget bahkan. Dan juga di kelas sebelah yaitu PlayStation itu sudah ada pengunci gelar juaranya yaitu Miki Raiko. Tapi untuk PC ini masih belum, dikarenakan Tatego dan seorang Andy Aul nih poinnya masih berdekatan. Apalagi seorang Andy Aul tadi berada di posisi kelima setelah tadi membuat mistake di final corner. Nampaknya pressure yang dari seorang Depo Akbar nih sangat berdampak kena gitu seorang Andy Aul, membuat tadi di final corner Andy Aul membuat big mistake, running wide begitu saja, dan langsung dieksekusi dengan cukup indah seorang Depo Akbar inside line dan langsung mengamankan posisi 4. Dan yes, di final result ini kita telah mendapatkan konfirmasi dari seorang race direction kita, yang dimana Fadlur mendapatkan penalti membuat seorang Depo up to the posisi ketiga. Yes, ini gue tadi udah lihat di incident report bahwasanya ini adalah clash antara Fadlur dan juga Depo Akbar di lap 1 turn berapa nih? Ntar ya gue lihat dulu. Yang mengakibatkan tadi Depo terjatuh di turn 7 ya, yang ya kita lihat tadi Depo harus terjatuh, ternyata ada kontak dengan Fadlur yang dimana agak ya menggunakan skill Red Bull-nya ya. Yes it is. Jadi ya, it is sebuah keputusan dari stewards yang tentunya harus kita hormati, dan ya dari bukti yang dilampirkan oleh Depo di incident report, meskipun tidak bisa kita tayangkan di sini sayangnya. Jadi ya kalau kita lihat juga memang itu adalah sebuah insiden yang bisa dibilang patut untuk diberikan penalti. Dan
mungkin juga kalau penaltinya berupa time penalty ini bisa aja Fadlur turun sampai ke posisi 5, memberikan dugaan di awal naik ke posisi keempat, tapi kita masih belum tahu untuk keputusan time penaltinya atau ya penaltinya apakah itu berupa time penalty atau turun satu posisi saja. Jadi kita lihat aja nanti, atau kita akan mungkin informasikan di main race besok setelah ada keputusan lebih lanjut dan juga lebih merinci dari race direction. Tapi untuk sementara ini kita masih menunggu Rizky MP yang finish di posisi pertama, ada Tatego di posisi kedua, dan juga Dipo Akbar yang pada akhirnya berhasil naik ke podium di posisi ketiga setelah roller coaster race-nya yang kita tahu lah banyak sekali ini itu, tapi pada akhirnya kembali lagi dengan strateginya berhasil finish di posisi ketiga. Dan kita masih menunggu Rizky MP yang entah kemana nih, dia entah kemana tadi tiba-tiba di posisi pertama, sekarang entah kemana Park Ferme hilang gitu kan, kita bingung. Jadi kita tunggu dulu saja. Ya, tinggal menunggu facecam ya Om Rizky, sudah ada suaranya. Kita tunggu nih untuk menampilkan facecam. Kita akan memulai Park Ferme. Tentunya apakah ini ada kesinambungannya dengan Tatego yang menggunakan background Rizky MP kemarin ya, sampai sekarang Rizky MP-nya finish nih. Apakah ini menjadi jimat bagi Rizky MP yang meskipun kemarin Tatego bilang adalah hal yang ya istilah Tatego yang bilang kemarin mungkin bisa dilihat di replay race kita di round ke-11, round ke-10 gue agak lupa, tapi ya ada di round kemarin bisa dilihat di round 11 ada ya. Jadi ya kita tunggu saja, kita masih menunggu Rizky MP untuk bergabung untuk ada di facecam supaya kita bisa melihat dan juga berbincang-bincang langsung mengenai race hari ini di Qatar untuk round ke-12 Agung Tata Mandiri Championship 2023. Dan sembari menunggu juga kita masih ke Park Ferme. Untuk teman-teman yang belum bergabung bersama kami, yang belum follow kami di sosial media, kami ada di berbagai platform, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di TikTok juga. Jadi bisa langsung aja ke Motorsport Indonesia, follow kami, like, share, subscribe, jangan lupa. Dan untuk kamu bergabung bisa langsung ke link Discord atau ke Discord yang linknya ada ditaruh di deskripsi, atau juga bisa ke website kami di motorsportindonesia.com, langsung bergabung dan juga mungkin sudah langsung bisa bersiap-siap untuk event yang akan datang di 2024 nanti. Betul sekali. Dan ya sembari kita menunggu yang dimana seorang camp pemenang kita nih, yaitu Rizky MP, nampaknya masih belum bisa menyala seperti semangatnya yang sangat membara pada malam hari ini. Tapi ya kita sambil menunggu juga tentunya. Dimana kita akan flashback lagi pada race tadi, dimana terlihat seorang Rizky MP itu langsung mengamankan posisi pertama di first corner tadi. Dan yes, sampai final lap pun dia masih bisa memimpin. Dan saking kencangnya ini kayaknya camnya masih belum nyampe ini ya. Camnya masih belum bisa kita lihat dari seorang Rizky MP. Iya, camnya nggak bisa ngejar ini kayaknya. Jadi kita masih menunggu cam dari Rizky MP. Yang mana fun fact sendiri yang saya tahu dari seorang Rizky MP, dia ini bermain di warnet. Mungkin warnetnya sedang tidak ada webcam ya. Jadi kita menunggu dari seorang Rizky MP satu ini yang yes ini menjadi podium perdananya dan juga kemenangan perdana, double achievement untuk seorang Rizky MP pada malam hari ini. Podium pertama langsung di posisi pertama. But this is a fun race, episode masih berlanjut di esok hari tentunya. Yang dimana ini kedua pembalap kita juga, yaitu Tatego dan Dipo Akbar juga sedang menunggu ini. Yang dimana ya what happened to Rizky MP is gonna be a problem maybe for the cam. Well, we going to the for me of course, tentunya kita membutuhkan cam karena yes kita tidak akan beralih jikalau tidak ada kamera dari para pembalap ini. Dimana kita sudah membuat rules juga, dimana kita mewajibkan untuk semua rider tuh sudah menyiapkan kamera, itu wajib. Jadi kita masih menunggu ini dari seorang Rizky MP tentunya, yang dimana yes ini sudah berjalan ya sama few minutes. So kita menunggu kepastian dari Rizky MP. Yes, betul sekali, kita menunggu kepastian untuk bisa menyalakan camnya. Yang mana aku kurang tahu juga sih apakah memang standar dari warnet itu memang tidak memiliki webcam atau memang sem warnet aja. Ya kita udah kick aja bahas. Kick aja kelamaan itu. Itu dia dari seorang Tatego yang memberikan sportsmanship. Iya, sportsmanship. Itu ada funny tentunya. Dan nampaknya Rizky MP terdisconnect dari platform kita, tapi kita masih menunggu dari seorang Rizky MP. Ya kita sebutnya jangan warnet lah, kita sebutnya game cafe aja gitu ya, lebih modern dikit dan enak aja didengar gitu. Padahal yang sebenarnya kita sebagai orang Indonesia tidak lain tak bukan sudah lumrah dengan kata warnet gitu ya. Tapi ya kita sedikit ini aja sih, sedikit ngisi waktu aja sih sebenarnya buat nunggu ini performanya nggak turun-turun. Betul. Jadi ya
Iya, Rizky MP malah keluar, jadi ya kita akan menunggu aja. Ya, tentu ini akan menjadi hal spesial untuk seorang Rizky MP tentunya, karena podium pertama itu akan menjadi hari yang tak pernah dilupakan. Karena saya sendiri di 2022 itu pernah merasakan hal tersebut. Di mana, aduh jadi cerita nih. Ya. Jadi mana di JRS kemarin itu di 2022 menjadi podium perdana dan sama seperti Rizky MP, langsung P1, langsung ke posisi pertama. Jadi yes, itu momen yang memorable banget dan there you go. Apa itu dari Dipo Akbar? Let's see, kita masih belum bisa melihatnya. Yuk mau nonton sprint race. Yes, bener, bentar lagi kita mau nonton sprint race ini. Aduh, gimana ini? Come on, Rizky MP, take your camera and give it on and let's us to move to the performance section to interview all of you tentunya, terutama kepada Anda sendiri ya Rizky MP telah memenangkan race pada malam hari ini. Dan there you go. Itu dia finally, tinggal dibalikin dulu. There you go, camera sudah nyala. Come on, putar balik. Yuk, bisa diputar balik. Oh, dandan dulu. Nah, Tampan kali. Langsung Maril, silakan. Yes, ini dia Parfirme kita. Please welcome Rizky MP Tatigo dan juga Dipo Akbar yang berhasil mengisi podium 1, 2, 3. Kita langsung saja mulai bersama Dipo Akbar. Selamat malam, Dipo. Malam. Oke, Dipo, hari ini what a roller coaster race bisa kita bilang. Harus terjatuh di lap pertama, mengejar sangat jauh, bisa kita bilang 2 detik mungkin adalah race yang ya bisa kita bilang jarak sangat jauh untuk di balapan, tapi berhasil closing up, berhasil perlahan naik dan pada akhirnya finish di posisi keempat, tapi ada penalti bagi Fadlur dan hasilnya pun membuahkan posisi ketiga. Gimana race hari ini, Dipo? Ya, pertama-tama bisa dibilang ini race yang sangat enjoyable. Memang aneh ya. Mungkin kalian pikir, wah ini dia kesusahan, ini dia. Enggak, sebenarnya seru gitu ngejar dari belakang. Tadi meskipun di lap pertama harus kena kontak dan crash, tapi seperti biasa bermain lepas dan di lap kedua langsung bisa fast lap 48,7 tadi, dan saya keep consistent pace saja. Di lap ketiga cetak 490, di lap keempat 489, di lap kelima 489 lagi. Jadi ya smooth riding aja, konsisten, dan ya bisa catch grup depan lagi karena tadi bertiga atau berempat sempat battle. Dan ya hari ini main lepas dan tidak ada pressure atau apa. Memang enjoy dan ya congrats ke Bro Rizky juga, hebat bisa P1 dan startnya keren banget tadi, bisa kenceng banget. Dan ya Tatigo juga konsisten pace, Andi Aul juga tadi sempat battle juga, nice racing, ada sedikit kontak tapi ya it's racing dan ya masih fair. Dan, ya hari ini sangat disayangkan nggak bisa bertahan ke depan di lap-lap awal, tapi ya P3 syukurlah bisa mendapat P3 hari ini. Oke, Dipo, it is a nice race. Kita lihat tadi usahanya yang sangat luar biasa dan terbayarkan di posisi ketiga untuk hari ini. Well deserved race, selamat kembali lagi untuk posisi ketiganya, selamat istirahat dan kayaknya sudah tidak sabar nonton sprint race nih. Thank you Dipo, have a nice day. Bye, ciao. Itu dia Dipo Akbar di posisi ketiga dan kita langsung berpindah ke posisi kedua. Hari ini ada Tatigo. Selamat malam Tate. Malam. Oke Tatigo, hari ini benar-benar race yang luar biasa panas sekali ya. Tidak hanya Andi Aul, ada Fadlur, Dipo, ada Rizky MP juga. Dan ya hari ini mungkin menjadi balapan yang penuh kontak, penuh clash, tapi pada akhirnya berhasil finish di posisi kedua. Gimana tanggapan untuk race hari ini? Jadi sebelumnya agak kesel juga sih gue tadi nungguin Paduka ya kan. Dan race ini delay Om. Race ini sebenarnya ini sirkuit yang paling saya benci sih Om, karena yang lain pada bisa kenceng tapi saya sendiri nggak bisa loh. Dan itu dibuktikan sejak kita challenge Global Series tahun 2021. Dan sebenarnya yang tahun lalu itu selesai Global Series ronde 1 yang di Italia itu sebenarnya yang pas race Qatar saya udah di mana, cuma sengaja nggak main karena emang benci kali saya kan dengan sirkuit ini. Nggak tahu kenapa, padahal kalau dibilang maksudnya banyak orang yang suka sama sirkuit ini karena
sirkuit ini gampang, terus ini apa? Gampang terus ya pokoknya gitulah. Terus banyak yang bisa nguasain gitu, sedangkan saya sendiri saya nggak bisa nguasain sirkuit ini, nggak tahu kenapa ya. Dan apalagi ya tadi iya sorry banget buat kayak tadi di tikungan 6 ya, itu tadi agak ada kontak, itu saya kaget. Awalnya saya lihat dia ngelebar, tapi tiba-tiba motornya balik ya kan, pas balik langsung kena dar, wajir, ternyata ngetron, tapi cuma sekali itu sih. Dan untung dia nggak jatuh tadi, kalau sampai jatuh tadi aduh pasti pikiran kayak penalti sini, tapi untung pas nengok belakang untung dia cuma ngelebar gitu kan. Sama apa ya, sama terbilang apa ya, hoki juga sih tadi di awal saya lihat kan dari visual saya itu tadi emang keras sih Fadlur apa nombor Dipo tadi kayak cirak, kayaknya penalti ini Fadlur ini. Makanya itu dari awal saya udah kayak sempat mistake sih berapa kali awal itu, tapi ngempus lagi, dapat lagi ritmenya ya kan. Pas ngedeketin Fadlur tikungan 1 sempat ya ini, maksudnya di luar mungkin kita kawan ya kan, tapi di dalam lintasan nggak ada cerita, itu beda lagi ya kan. Jadi nggak ada cerita ngalah-ngalah nih. Sama tadi ada momen apa dibilang lucu, tapi gimana ya, tadi abis tikungan 1 kan, gua sama di awal sempat battle kan tadi itu. Sebenarnya saya niatnya mau ngasih dia lewat gitu, malah dia mau ngasih juga, jadi kita jadinya kayak ayo duluan. Akhirnya gua sendiri kan yang masuk. Dan tadi sempat kaget sih, apa kayaknya Rizky nge-cheat nih. Enggak usah. Tapi soalnya saya lihat langsung sebelum race dimulai, dia share screen, saya lihat langsung ininya apa, tas manajernya. dan itu emang ternyata benar dia, karena dia bilang kan ke saya apa, bahwa dia pede di sirkuit ini. Terus saya bilang ya iya emang sirkuit ini sirkuit kalian ya kan, sedangkan saya sendiri saya nggak suka main sirkuit. Itu dapat fastest lap itu karena ini doang apa, mau deketin Fadlur maksa nge-push tapi nyaris jatuh juga, tapi untung nggak jatuh ya kan. Dan akhirnya dapat pas final lap udah mau, jadi saya kayak mikir gini loh, kalau misal saya maksa takutnya jatuh malah poin hilang ya kan. Nanti ada lagi ya kan yang ngomong pasti sengaja dikasih Rizky juara, padahal enggak. Emang pace-nya dia bagus, saya akuin pace-nya dia bagus hari ini. Tapi hari ini doang sih, nggak tahu besok. Ya kira-kira gitu. Yes. Tatego, it is a nice race. Dan kita lihat meskipun katanya nggak suka sama tracknya, tapi fastest lap-nya paling gacor sendiri. Jadi mungkin pembalasan untuk qualifying barusan. Dan ya sekali lagi selamat untuk posisi keduanya. It is a nice race. Kita sangat-sangat entertain melihat balapannya dan tidak sabar juga untuk melihat main race nanti. Thank you Tatego untuk posisi kedua hari ini. Selamat istirahat. Yo, thank you Om, thank you. Oke, itu dia Tatego hari ini finish di posisi kedua dengan fastest lap juga. Dan sekarang kita langsung berpindah saja ke highlight bintang di Qatar hari ini yang bersinar terang. Please welcome Rizky MP. Halo, tes. Itu dia, yes. Rizky MP hari ini benar-benar race yang sangat luar biasa. Berhasil kabur langsung tadi akibat dari startnya yang benar-benar roket banget, langsung ngacir ke depan ke posisi pertama. Race hari ini luar biasa sekali. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan backgroundnya Tatego kemarin yang menjadi sesembahan dan akhirnya berakibat P1 hari ini? Mungkin boleh langsung cerita aja untuk race hari ini. Kalau background yang dipasang Tate itu mungkin jimat ya kemarin ya. Itu luar biasa Tate gitu. Ya, sialnya di aku. Kalau di Qatar tuh emang dari dulu emang track favorit ya Om ya. Cuman tadi itu mungkin beruntung ya kali Om ya. Karena nengok di belakang juga awal start langsung bisa lolos di tikungan 1 sama tikungan 2 gitu kan. Terus di tikungan berapa tadi ya? Nengok Dipo di situ jatuh, itu bisa peluang buat lari gitu. Soalnya kalau gak jatuh juga dia bakal ngejar juga gitu Om, pace-nya kencang juga dari saya gitu kan. Yes. Jadi tadi alhamdulillah banget lah bisa konsisten gitu Om. Gak ada jatuh-jatuh biasanya yang
tiap race ngarit lah, main rumput lah gitu mulu kan. Oke ya. Ini still good race Rizky. Benar-benar hari ini sebuah podium pertama kalinya langsung di posisi 1. Jadi ya luar biasa sekali race hari ini. Selamat Rizky MP untuk posisi pertamanya. Best of luck untuk besok di main race. Kita tunggu nih keseruannya. Thank you Rizky. Selamat sekali lagi untuk P1 nih. Yap, thank you Om. Itu dia sekali lagi untuk podium star kita Rizky MP, Tatego dan juga Dipo Akbar mengisi P123 dengan sangat-sangat epic sekali untuk M1 PC di malam hari ini. Dan ya itu dia untuk race kita di kelas M1 di sprint session untuk Sabtu ini. Dan kita lihat untuk perolehan poin di kelas semen sementara yang dimana nampaknya masih dipimpin oleh Andi Aul dengan 339 poin. Kita lihat di posisi kedua ada Tatego dengan 286 poin dan juga Dipo Akbar di posisi ketiga dengan 204. Posisi ke-8 dan juga Nabil Ashoki serta Brook Gaming di posisi 9 dan juga posisi ke-10. Kita berpindah ke posisi 11 sampai dengan posisi ke-16 ada Germanos, Rizky MP, Superfires, Ikamjo, Farel Verstian 40 dan juga Fauzi Hadi Bintoro menutup klasemen di M1 PC. Itu dia untuk akhir sprint hari ini di M1 PS maupun di M1 PC. Besok hari kita masih ada main race, masih di Qatar juga tentunya dengan total mungkin akan di 12 lap. Kita lihat saja besok kita akan seperti apa. Tapi untuk saat ini kita sampai sini dulu. Mungkin teman-teman juga sudah bersiap untuk menyaksikan sprint race di MotoGP Qatar yang saat lagi akan dimulai di jam 12 malam ya waktu Indonesia Barat. Jadi ya kita akan langsung saja siap-siap nonton ke sana. Dan deh sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sprint race hari ini. What a race, it is a mind blowing race mungkin bisa kita bilang untuk sprint race. Dan kita juga akan menunggu seperti apa main race esok hari. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk sponsor kami ada Agung Tata Mandiri, ada juga Indomotor Racing serta MGPI selaku media partner di tahun 2023. Dan juga tentunya terima kasih untuk Obro Race dan juga Om Fernando yang sudah selalu mendukung berjalannya balapan dan juga meramaikan balapan-balapan kita di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Mungkin tanpa basa-basi lagi kita pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Sehat-sehat terus semua. Kita ketemu lagi besok di main race dan selamat menyaksikan sprint race MotoGP. See you guys in the next race.